Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Rahmawati dari kelas PGSD 1C. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang hak dan kewajiban negara, hak asasi manusia, dan penjabaran HAM dalam UUD 45. Hak dan kewajiban warga negara. Pemahaman tentang hak dan kewajiban terlebih dahulu harus dipahami tentang pengertian hak asasi manusia. Hak asasi manusia adalah sesuatu yang melekat pada diri seseorang sebagai ciptaan Tuhan agar mampu menjaga harkat, martabatnya, dan keharmonisan lingkungan. Hak asasi merupakan hak dasar yang melekat secara kodrati pada diri manusia dengan sifatnya yang universal dan abadi. Oleh karena itu, harus dilindungi, dihormati, dipertahankan, tidak boleh diabaikan, tidak boleh dikurangi, dan dirampas oleh siapapun. Hak asasi manusia perlu mendapat jaminan atas perlindungannya oleh negara melalui pernyataan tertulis yang dimuat dalam Undang-Undang Dasar Negara. Peranan negara sesuai dengan pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM menyatakan bahwa negara, hukum dan pemerintah serta setiap orang wajib menghormati, menjunjung tinggi, dan melindungi hak asasi manusia. Pemerintah serta setiap orang wajib menghormati, menjunjung tinggi, dan melindungi hak asasi manusia. Hak warga negara. Dalam Undang-Undang 1945 telah dinyatakan hak warga negara sebagai berikut. Hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak, berhak berserikat, berkumpul serta mengeluarkan pikiran, berhak untuk hidup dan mempertahankan kehidupan, berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan. Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, serta perlindungan kekerasan dan diskriminasi. Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapatkan pendidikan, ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya demi meningkatkan kualitas hidupnya demi kesejahteraan hidup manusia. Setiap orang berhak memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya. Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di depan hukum. Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapatkan imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja. Setiap orang berhak atas status keluarga negaraan. Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadah menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya serta berhak kembali. Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap sesuai dengan hati nuraninya. Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyampaikan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu merupakan hak asasi. Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh dan berhak memperoleh suaka politik negara lain. Setiap orang berhak hidup sejahtera sejak lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan. Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang martabat. Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapapun. Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak,
hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. Setiap orang bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapat perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminasi itu. Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban. Kewajiban warga negara. Kewajiban warga negara adalah yang pertama, wajib menunjung hukum dan pemerintah, wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara, wajib ikut serta dalam pembelaan negara, wajib menghormati hak asasi manusia orang lain, wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain. Wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara, wajib mengikuti pendidikan dasar. Tugas-tugas dan tanggung jawab negara. Dalam rangka terpeliharanya hak dan kewajiban warga negara, negara memiliki tugas dan tujuan sebagai berikut. 1. Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk memeluk agamanya. 2. Negara atau pemerintah wajib membiayai pendidikan, khususnya pendidikan dasar. 3. Pemerintah berkewajiban mengusahakan dan menyelenggarakan sistem pendidikan nasional. Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari anggaran belanja negara dan belanja daerah. Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan. Negara memajukan kebudayaan manusia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dengan memelihara dan mengembangkan nilai-nilai kebudayaannya. Negara menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai kekayaan dan kebudayaan nasional. Negara menguasai cabang-cabang produksi daerah sebagai kekayaan kebudayaan nasional. Negara menguasai bumi, air, dan kekayaan alam demi kemakmuran rakyat. Negara berkewajiban memelihara fakir miskin dan anak-anak terlantar. Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan. Yang terakhir, negara bertanggung jawab atas persediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dan kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.